بالرغائب وغس الخاتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in wa ila jami' muallifi al-kutubi al-sunnati wal jamaah wa sunn muallifi hadal kitab radhiyallahu anhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal muslimin amin. Wirdu yaumil ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wirdu yaumil ahadi utawi iki iku nerangake wiridan dino ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihatan terusna sapa sira ing maca Fatihah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji patang perkara iku lillahi kagungane Gusti Allah. Sipate Gusti Allah Rabbil alamin, zat kang mengerani ngalam kabeh. Wassalatu ulan utai rahmat ta'zim wassalamu ulan utai keselamatan iku ala sayyidina muga katur ing atase Gusti kita rupane Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad fi kulli waqtin ing dalam setiap waktu wahinin lan mongso. Astaghfirukallahumma wa atubu ilaik. Astaghfiruka nyuwun ngapura ingsun dhateng Tuhan. Nyuwun ngapura ingsun ing Tuhan Allahumma duh Gusti Allah. Wa atubu lan tobat sapa ingsun ilaika marang Tuhan min jami'ul dzunubi saking sekabehane pira-pira dosa ingsun. Fa'aqbil mugi faqbal qabila yaqbalu faqbal mongko mugi nrimo Tuhan taubati ing taubat ingsun. Wa'fir lan mugi ngapura Tuhan limaring ingsun warham lan muga melasi Tuhan ing ingsun. Wa atubu ilaik min jami'il dzunub. Kula tobat dhateng Tuhan dhateng panjenengan Gusti saking sekabehing dosa. Saking sekabehing dosa. Nek dosa-dosa cilik, dosa-dosa cilik mungkin bisa dirangkep. Tapi untuk dosa-dosa besar hendaklah poin per poin ditobati secara khusus agar sempurna. Kalau dosa-dosa kecil yang hubungannya dengan Allah, insya Allah bisa dijamak sedaya dosa-dosa kula, karena memang kalau dosa kecil itu bisa Allah memberi kemudahan kepada kita untuk menghapus dosa itu. Misal wudu kita sempurna, syarat rukunnya sempurna, ya wudu kita sempurna, itu atas belas kasihan Allah terhadap hambanya
dosa-dosa yang terjadi dengan lantaran anggota tubuh wudu, anggota wudu kita itu diampuni oleh Allah. Dosa kecil maksudnya, misal mata, dosa mata, dosa wajah, hidung, dosa telinga, ya, dosa mulut yang bukan dosa besar, dosa dari tangan, dosa dari kaki. Itu ketika sempurna wudhu kita, wudhumu sempurna, kabeh di ngapura, itu dosa-dosa cilik. Mula kaya kowe kabeh nek wudhu itu harus yang sempurna. Misalnya membasuh wajah, ya batas-batas wajah harus tersentuh air semuanya, terbasuh semuanya. Kemudian membasuh tangan juga harus terbasuh tangannya sampai sikut, dan usahakan sampai di atas sikut. Kenapa? Untuk nambahi kesunatan. Kemudian ketika membasuh kaki juga harus sampai kepada mata atau muncang. Kata orang Jawa, entok-entok. Diusahakan lebih dari itu, agak ke atas. Pokoknya yang sempurna. Kalau itu sempurna, maka dosa-dosa kecil yang dihasilkan, yang datang, yang terjadi melalui anggota wudhu, semuanya diampuni oleh Allah. Ini dosa kecil. Kemudian sholat 5 waktu misalnya, kalau sholat itu dijadikan dilakukan dengan sempurna, rukun, syarat rukunnya sempurna, khusyuk lagi, ini sholat juga bisa menghapus dosa-dosa kecil yang hubungannya dengan Allah antar waktu sholat. Misal tadi pagi kita sholat subuh, ini menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan semalam dari isya sampai subuh. Isya sempurna sholatnya, sholat isya itu menghapus dosa dari maghrib, dari subuh sampai dari isya sampai maghrib. Maghrib sempurna terus begitu sampai sehari semalam itu tepung. Itu kalau dosa kecil dan hubungannya dengan Allah, sehingga tadi saya katakan taubatnya pun bisa dijamak, insya Allah diampuni. Dengan catatan taubat itu apa? Taubat itu menyudahi perbuatan, menyesali perbuatan, niat untuk tidak kembali melakukan. Ya, cara istilah Jawa, gemar mareni getuni niat ora baleni. Mareni getuni niat ora baleni. Kalau 3 unsur itu terpenuhi, insya Allah di ngapura dosane apa meneh ana ing wulan Ramadan. Itu dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, hendaknya itu poin per poin. Dosa besar apa saja? Banyak macamnya. Ada itu zina, ada itu sumpah palsu, ada itu saksi bohong, ada lagi mabuk-mabukan. Dan yang banyak melakukan, banyak terjadi tapi dora pati kroso adalah ukukul walidain, wani nglarake atine wong tua loro. Itu dosa super itu. Bahkan di dalam Al-Quran
di beberapa ayat disebutkan atau diurutkan dosa uququl walidain, dosa berani menyakiti kedua orang tua itu kedua setelah musyrik. Ini dalam beberapa ayat disebutkan, diurutkan begitu. Ini luar biasa. Sehingga sering saya jelaskan, Allah kalau dengan dosa besar murka, sering terjadi bencana alam misalnya, terjadi apa-apa, ada bencana alam, ada gempa yang merupakan sebuah bencana. Orang kadang ngomong ini akibat dosa-dosa dilakukan, betul, memang ada unsur itu juga. Tapi ketika itu orang pikirannya adalah sekitar pelacuran, mabuk-mabukan, terus judi. Itu yang menjadi sasaran. Misal di pantai kayak dulu di mana sih itu, Kalimantan apa itu, atau di Aceh terjadi tsunami, di Yogyakarta dulu terjadi gempa, terjadi meletus Merapi. Orang wah itu akibat pelacuran di mana-mana, mabuk-mabukan, judi di mana-mana. Itu enggak, iya. Tapi sausnya tak pikir-pikir, mungkin itu tidak seberapa. Dosa besar yang kalau yang namanya perzinaan katakanlah ada enggak ada, tapi insya Allah setiap desa kalau toh ada paling berapa, nggak sampai 10, nggak sampai 20. Kalau karena minum-minuman keras Allah murka misalnya, ya, tetapi setiap kampung yang minum-minuman keras, mabuk-mabukan keras yang sampai Allah murka mungkin tidak sampai 10-20. Perjudian membuat Allah murka, iya, tapi mungkin perjudian yang membuat Allah murka sekampung pelakunya mungkin tidak sampai 10-20. Tapi kalau yang namanya uququl walidain, yang namanya berani kepada kedua orang tua, jangankan satu desa 10, jangankan satu desa 20, per rumah hampir pasti terjadi yang namanya uququl walidain. Ya. Hampir per rumah terjadi. Di dalam rumah itu orang berani menyakiti kedua orang tua. Ini dosa besar yang membuat Allah murka semurka-murkanya. Sampai ada pernyataan ridullah fi ridul walidain. Ridho Allah itu bergantung juga kepada ridhonya kedua orang tua. Tapi wasuhtullah fi suhtil walidain. Dan murka Allah ini juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Ini dosa ngelarak ke hati nih wong tua loro, dosa wani kedua orang tua ini hampir merata, dan bahkan hampir setiap rumah terjadi itu. Ini dosa besar yang kadang dianggap sepele, saking sepelenya kadang dianggap biasa. Coba sekarang, kowe wis tau apa durung nggawe mangkele wong tuwa uluramu, bapak ibumu? Kowe wis tau purung nggawe dukane bapak ibumu? Wis tau purung? Mayoritas ampun. Padahal itu dosa besar. Dosa besar yang membuat Allah murka semurka-murkanya. Ini tidak terasa, ya. Dan ini mungkin yang membuat Allah murka, dan ini mungkin yang membuat bencana terjadi di mana-mana terjadi. Sebab memang dosa-dosa itu merata. Untuk itu anak-anakku sekalian, tekan rumah tenan sampean wong tuamu hargai. Ya, mengetekan rumah dibasani,
orang tua. Ya, terlebih ibumu, masya Allah. Nek kowe gak teki rekasane ibu luar biasa. Umumnya 9 bulan mengandung anaknya, ngandung jajal 9 bulan. Nek bulan 1, 2, ketiga terus rasane jelek, ora karu-karuan rasane. 9 bulan edot kowe nek kepengen ngerti rekasane wong meteng jajal golek watu sak ndasmu kuwi diblebet nang weteng, ora usah suwi-suwi sebulan ras mang diuculi. Ah iya boyoke lara kabeh. Rekoso itu 9 bulan belum sakitnya melahirkan anak itu toh pati. Ya, itu yang namanya melahirkan anak itu toh pati tenanan antara mati dan hidup. Mergo kabare aku sih urung tahu mana. Kabare niku kabare iki loro. Niku kabare iki loro. Ya pancen nyawang wae kaya ngono kae. Wah, ngerti apa-apa dicekel dicakar, semoga saking sakitnya. Mula naudzubillah, tapi umpama wong wedok saking larane kaya ngono kuwi. Umpama wong wedok yo ngalar iki anak yo mati, iki swarga dihukumi syahid mergo saking rekoso. Itu nglahirke kowe kabeh. Kowe hahahe. Kuwilange wae sing jenenge wong wedok karo Gusti Allah kuwi dikei sifat gampang lali. Karo lorone manak ki gampang lali. Sehingga kapan wis entek nifase wis mulai hahahe meneh karo bapakane kuwi. Iki wong wedok iki sendilalah wis karo Gusti Allah. Umpama kok ora dikei sifat kaya ngono kuwi kapok manak. Wong lanang disepit-sepisan wae kapok kok. Ora wani baleni meneh. Ya, jadi itu ya kamu tenan weling tenan tenan pesen tenan ini wajib. Ya, karo orang tuamu wis sing wis ya wis njaluk ngapura sesuk butuh kowe ngapruk nanggon ngarepe wong tua njaluk ngapura sing sampe wong tuamu ki ridho. Ya, betapa koyo aku yang sudah ditinggal orang tua, masya Allah sudah sekian lama kangen. Yo anane ming nyawang sareane kangen dengan orang tua, dengan kangen dengan bapak, kangen dengan ibu, luar biasa. Ya kangen tapi sudah nggak bisa ketemu secara fisik. Anane ya ming ndongake mula kaya kowe yang masih hidup bektilah nggih, bektenono bapak-bapakmu, ibu-ibumu. Ya, besok mangsane butuh bahkan iki kamu pulang ke rumah ketok bahwa bulan Ramadan, pelajaran 1 bulan Ramadan itu ada perubahan yang signifikan, perubahan akhlakmu ke rumah. Bali Ramadan wis jajal siki kowe golek ridhone wong tua, masalah butuh pakaian ora usah njaluk ditekoke wetu pengen nglambi ora nang nggih kula mboten nyuwun ning diparingi nggih alhamdulillah matur nuwun ning jajal membuat orang tua kamu terharu dengan kamu. Iki anak kok bareng puasa nang pondok mangsan bali ki jan ora tau njaluk apa-apa. Niki wong tua iso terharu, malah mengko ditukoke sing luwih apik. Mergo terharu nek kowe njaluk iki, njaluk iki, alah sepet. Ya.
ya. Jadi sesuk bari ora usah njaluk apa-apa teko. Iki arep butuh njaluk teko ke opo? Nak, coba nang nduk. Nyumanggake bapak ibu mawon. Ora kelambine tuku ora. Nggih, dipunutake matur nuwun, mboten mboten napa-napa. Tasih kathah. Coba kamu, coba itu. Artinya agar orang tua kamu itu merasa betapa bangganya anak. Setelah nang pondok ternyata perubahan sikapnya itu sangat signifikan. Ada ya? Iki ben santri manggisan tenan jenengane kowe. Kembali pada permasalahan pokok. Jadi kalau dosa-dosa kecil insya Allah bisa dijamak tobatnya asal memenuhi syarat tadi, tapi kalau dosa-dosa besar hendaknya secara spesial. A'udzu biridhaka wallahu a'lam. Al-Fatihah.